Nikmat Allah yang utama setelah iman adalah nikmat sehat. Pemeriksaannya ya mulai dari awal, dari anamnesis, dari riwayat keluarga, riwayat penyakit yang dahulu, pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, pemeriksaan laboratorium sederhana. 60 tahun ke atas itu sudah masuk resiko tinggi. Ini istitoah dengan pendampingan, istitoah sementara atau tidak istitoah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blak Blakan Podcast FKPI Ngablak Channel, yang mana kali ini video kali ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang sejarah Hari Pahlawan, karena sudah bersama kita saat ini yaitu Dr. Sari Mulyono. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita akan membahas, karena beliaunya itu Bapak Dokter, pastinya tidak akan lepas dari tentang kesehatan. Namun lebih khusus lagi, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan haji, di mana kita akan lebih khusus lagi tentang istitoah kesehatan haji. Sudah bersama kita Dr. Sari Mulyono, di mana Dr. Sari Mulyono adalah merupakan dokter di Puskesmas Kecamatan Ngablak, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Sejak 2010. Sejak 2010. Sekarang 2023, berarti sudah 13 tahun ya, 13 tahun. Jadi sudah hafal bagaimana karakter masyarakat Ngablak, bagaimana karakter kesehatan masyarakat Ngablak, jadi sudah memahami juga. Di sisi lain, Dr. Sari ini juga pernah menjadi petugas kesehatan haji, yaitu sebagai TKHD. Tahun berapa? 2016. 2016, berarti ya sudah hampir sekitar 7 tahun yang lalu, nggih. Kalau pengalaman dokter ketika menjadi petugas itu ada pengalaman yang mungkin berkesan, Dok, terkait dengan tugasnya? Kalau dahulu memang kebijakannya beda dengan sekarang tentang istitoahnya. Jadi dulu itu masih ada yang harusnya tidak bisa berangkat karena masih longgar. Harusnya pendamping ya masih bisa berangkat. Ada pendampingnya? Ya, nggak ada pendampingnya. Ya kita jadi pendampingnya, tugas kesehatannya, terutama yang sakit atau yang lansia. Jadi kita bagi tugas dengan teman-teman TKHI yang lain, yang lain untuk mendampingi beliau dalam ibadahnya. Gitu. Bahkan mungkin dari keluarga bisa menarik keluarganya, atau ketika lansia gitu. Kalau justru nggak ada keluarganya. Oh, justru karena nggak ada keluarganya. Sudah sepuh, sakit, berangkat gitu. Akhirnya kalau dulu kita ambil kebijakan untuk selesai ibadah haji kita tanazulkan. Oh ya, dipulangkan awal gitu. Nggak sampai 40 hari. Nggak sampai 40 hari. Ya, karena kondisi kesehatannya. Apa waktu itu yang mungkin jadi tugas paling berat waktu itu, Dok? Ketika, atau mungkin ada pasien atau jamaah haji yang gitu? Yang paling berat pasti arminanya memang. Pasti arminanya ya. Mulai dari di Arafah sampai Muzdalifah itu ya. Arafah itu yang benar-benar karena memang di situ puncaknya. Puncaknya itu betul-betul kita yang harus ekstra mengerti dengan kondisi jamaahnya. Terutama yang risti itu kita harus tahu, dan kita bagi tugas untuk mendampingi beliau. Karena harus tidur di bawah tenda ya, Dok. Iya, krodit, banyak jamaah di bawah tenda. Tapi alhamdulillah waktu itu subuh kita sudah sampai di tenda Mina. Jadi nggak sampai siang. Tidak sampai siang ya. Jadi nggak terlalu ini. Ya baik. Kita masuk ke beberapa hal yang mungkin akan kita sampaikan, bahwa ini kemarin di kegiatan Muzakarah Perhajian Indonesia itu salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah bahwa jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci harus memenuhi istitoah kesehatan. Gitu. Dan ini menjadi syarat
pelunasan nanti ke depannya. Ini sebenarnya tentang apa istitoah kesehatan menurut kacamata kesehatan itu gimana? Bisa dijelaskan? Untuk istitoah memang ini sangat penting. Iya, iya, iya. Karena ini untuk terutama untuk jamaahnya ya. Untuk kelancaran ibadahnya di sana bisa memenuhi syarat rukun wajibnya dan juga keamanan keselamatan beliau-beliaunya. Itu harus. Nah, ini yang penting sebelum berangkat harus kita tentukan dulu, dipastikan dulu istitoahnya bagaimana. Nah, itu sebenarnya kita mulai pas saat beliaunya mulai mendaftar untuk mendapatkan nomor porsi. Ya, gitu sampai menjelang keberangkatannya. Kalau jenis apa yang diperiksa ketika mungkin calon jemaah haji harus melakukan pemeriksaan, itu yang utama di puskesmas itu apa aja yang harus diperiksa? Kalau di puskesmas kita ada tim kesehatan haji, ya sudah ditentukan. Tiap puskesmas ada itu? Ada, tiap puskesmas ada, di puskesmas ada, di rumah sakit juga ada. Di rumah sakit juga ada. Sebagai rujukan, jadi kita pemeriksaan haji itu sebenarnya kita mulai saat pada beliau calon jamaah itu mendaftar untuk mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi awal ya. Istilahnya kita itu pemeriksaan haji tahap pertama. Nah, itu nanti kita hanya menentukan itu jamaah haji itu resiko tinggi atau tidak. Kriteria resiko tinggi itu ya mungkin ada comorbid atau tidak. Ada. Kalau resiko tinggi itu yang jelas usia 60 tahun ke atas itu sudah masuk resiko tinggi. Dianggap resiko tinggi ya. Terus yang kedua, dia mempunyai penyakit komorbid. Yang berpotensi untuk mengganggu kesehatannya beliau. Nah, misalnya DM, kencing manis, yang paling banyak itu hipertensi, gangguan persendian, stroke mungkin ya? Stroke ada, pasca stroke namanya. Pasca stroke akut kan masih, itu termasuk resiko tinggi. Dan itu banyak sekali, hampir semua. Hampir semua, karena kesempatan mungkin rezeki ya, jadi daftarnya sudah usia-usia ini. Tapi sekarang banyak yang masih muda-muda, itu tahap pertama, begitu Pak. Ya, itu pemeriksaannya ya mulai dari awal, dari anamnesis, dari riwayat keluarga, riwayat penyakit yang dahulu, pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Ya, terus ada pemeriksaan laboratorium sederhana biasanya. Itu yang tahap pertama. Terus nanti biasanya ada kan calon jemaah haji yang mungkin sudah cuci darah atau apa, itu memang langsung di-cut di puskesmas atau itu butuh rekomendasi dari yang tingkat kabupaten sama ada yang ketahuan seperti itu? Kalau sudah ketahuan cuci darah langsung dari kita. Oh, langsung dari puskesmas gitu ya. Gitu. Kalau kita serahkan ke rumah sakit hasilnya sama saja, pasti tidak boleh. Karena itu sudah tidak memenuhi istitoah. Tidak memenuhi istitoah, karena tidak mampu, dianggap tidak mampu. Darah sudah dari awal, sudah kita kasih tahu, memang ini tidak bisa berangkat. Gitu. Ya, itu. Terus, ya ini bagian juga layanan yang di puskesmas memang seperti itu ya. Yang harus dilakukan ada standar-standar apa aja yang harus dijalankan, atau ketika jemaah haji datang, paling nggak sudah ada instrumennya apa aja yang harus diperiksa gitu ya. Pemeriksaan ada, termasuk pemeriksaan fisik untuk kebugaran. Oh gitu. Nah itu, jadi sebenarnya setelah kita melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan itu kita dapat diagnosis dan resiko tinggi atau tidak. Nah itu bahan kita untuk melakukan pembinaan. Oh gitu. Pembinaan itu ya mulai dari daftar sebenarnya beliau sampai nanti berangkat, itu pembinaannya bisa bertahun-tahun. Nah, cuma kadang-kadang kita datanya kadang-kadang nggak up to date, jadi siapa saja yang harus kita daftar bina. Nah, gitu ya. Itu tadi kan ada tahap pertama di puskesmas, tahap keduanya itu saat atau kapan, Dok? Ya, tahap kedua nanti saat beliau sudah ditentukan keberangkatannya oleh pemerintah. Oh gitu. Ya, misalnya tahun 2024 besok, siapa saja yang mau berangkat sudah ditentukan. Nah itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan tahap kedua. Oh gitu. Jadi, puskesmas juga? Betul. Ya, jadi nanti kita dapat datanya dari Depak, dari dinas. Nanti kita melakukan pemanggilan kepada beliau-beliaunya untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua. Ini harapan saya juga harusnya lebih cepat, lebih bagus. Iya. Dan itu pasti sudah ada recommended yang tahap pertama ya? Pertama ada. Tinggal
Ya, prospek ya. tapi kan udah lama sekali. Iya. Nah, nanti kita lakukan pemeriksaan tahap kedua, ya sama. Mulai dari pemeriksaan fisik sampai laboratorium, tergantung nanti indikasi medis apa yang kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Kalau yang standar ya pemeriksaan fisik, laboratorium itu urin, darah rutin, kolesterol, gula darah. Jadi nanti tergantung nanti usia dan indikasi medis bisa ditambah dengan rekam jantung juga, rekam jantung atau yang lain yang perlu sesuai dengan indikasi medis. Ya, terus nanti itu baru kita tentukan ini istitoah dengan pendampingan, istitoah sementara atau tidak istitoah. Oh iya, ada 3 kriteria istitoah itu ya, adanya 4 ya. 4 itu. Itu baru itu istitoahnya di situ nanti. Begitu. Terus kemarin saya juga sedikit pengalaman, Dok. Ternyata bukannya fisik tapi juga non fisik seperti demensia. Itu pemeriksaan seperti itu di mana, Dok? Kalau ada. Jadi bukannya fisik ya, tadi kurang saya menyampaikan. Selain fisik ya itu kan fisik dan kesehatan fisik dan mental. Dan mental ya. Dan mental. Nah, mentalnya bagaimana? Itu ada skornya, ada apa namanya? Alat bantunya. Alat bantunya. Ada alat bantunya. Terus kemudian juga ada kebugaran itu nanti juga ada alat bantunya. Biasanya kita pakai ngetes kebugaran fisiknya, nanti tergantung umurnya ada alat-alatnya itu nanti ya. Karena kemarin itu kami punya pengalaman itu sampai di asrama haji Solo itu baru ketahuan kalau dia itu demensia. Gitu. Nah, itu berarti kan mungkin memang ketika pemeriksaan di tingkat puskesmas itu memang belum ada gejala atau bagaimana kalau ada yang lolos sampai di demensia itu kan biasanya sudah agak lama ya dan mungkin dengan faktor usia juga, kemudian mungkin sudah ada cuma mungkin belum terlalu terdeteksi. Kemudian pas saat berangkat itu kan beliaunya juga dengan suasana yang baru, orang baru, tempat yang baru, demensianya tambah ini. Gitu pas ya. di sana akhirnya. Jadi karena mungkin faktor lingkungan luar terus bikin stres atau depresi gitu ya mungkin akhirnya terjadi demensia ya. Ternyata dehidrasi juga bisa. Betul, dehidrasi itu juga faktor ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Asupan cairan karena itu juga nanti akan menurunkan kesadaran mereka. Ya, halusinasi. Lupa. Padahal kalau di hajinya itu sekitar bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus itu lagi musim-musim panasnya itu udah kemarin. Betul. Jadi memang ekstra itu kemarin itu. Makanya di sana itu sebelum berangkat juga itu sudah wanti-wanti untuk menjaga asupan cairannya. Asupan cairan ya. Jangan takut untuk bolak-balik kencing karena di sana panas, jadi pengeluaran cairan tubuh itu bukan dari kencing, tapi dari penguapan tubuh kita, tapi nggak berkeringat, kan langsung kering. Itu kita bekali biasanya untuk cairan itu sederhana kok itu air putih atau jam-jam. Kita sediakan oralit. Nah ini Dok, saya itu baru tahu ternyata oralit itu bisa untuk mengurangi mengatasi salah satu itu hipertensi. Saya kira oral itu untuk obat diare. Tahu saya itu. Ternyata untuk dehidrasi juga oralit. Untuk dehidrasi kan karena dari diare itu ya. Orang di sana juga betul. Itu elektrolitnya. Enak, saya juga mencoba di sana itu, jadi setiap bahkan ada rasa-rasa ya Dok? Rasanya agak manis-manis asin sedikit. Enggak ada rasa jeruk gitu sekarang itu kalau kita sarankan yang natural saja. Yang natural. Kan tiap orang beda nanti. Pas di sana malah rasa jeruk, kalau asam nanti malah jadi gangguan pencernaan. Yang natural aja, yang biasa saja. Enak kok, seger juga itu. Dan tubuh kita jadi seger, fit. Jadi kita bisa melakukan sehari berapa kali? Kalau normal lah kita. Enggak ada batasannya. Enggak ada batasannya. Karena itu enggak bahaya ya Dok kalau. Itu kan seperti cairan tubuh kita. Seperti cairan tubuh kita, elektrolit gitu. Satu saset itu dimasukkan dalam satu botol yang ukuran 200 atau 300 cc itu. 200 cc. Bawa aja kemana. Kalau enggak yang masih sasetan itu dibawa, nanti tinggal masukkan itu. Nah itu sebenarnya untuk sangat penting. Dan di sana pasti diingatkan sama petugas sudah di sana. Untuk cairan itu jangan sampai lupa. Karena orang sepuh yang orang tua biasanya udah harus diingatkan terus dan itu khawatir kalau pipis banyak minum banyak pipisnya gitu, jadi khawatirnya gitu sehingga orang tua aja agak susah memang mengingatkan, tapi ya sudah memang harus seperti itu. Baik. Terus selama pelayanan di Puskesmas ini mungkin
ada kendala-kendala apa dok selama ini? Apakah mungkin jamaah tidak kooperatif atau gimana, atau apa mungkin yang bisa menjadi? Kalau kooperatif, alhamdulillah kooperatif semua. Karena mereka punya kepengen ya semangatnya luar biasa calon jamaah haji itu. Yang jadi kendala itu kadang-kadang terlalu mepet waktunya kita pemeriksaannya, pembinaannya gitu ya, di tahap kedua itu. Ya. Di situ kan harus pemeriksaan macam-macam ya. Kadang nggak butuh waktu lebih dari 1 hari. Ada pemeriksaan laboratorium dan lain, dan kadang-kadang kita nggak punya alatnya dan kita kerja sama dengan pihak ketiga atau ngirim ke laboratorium yang bisa ini. Ya itu kadang-kadang itu kendalanya. Untuk ronsen kita juga nggak ada, kan harus ini. Terus yang kedua kesibukan, biasanya kesibukan beliau-beliau itu calon ya, karena biasanya menjelang berangkat itu kan beliau-beliaunya sudah punya kelompok bimbingan. Nah itu kita harus menyesuaikan dengan jadwalnya beliau biar tidak bentrok dengan jadwalnya di bimbingan di KPIH-nya. Itu. Jadi itu ya, memang kadang jamaah haji kalau menjelang itu ya selain kesibukan KPIH, kadang juga urusan rumahnya itu harus menyiapkan macam-macamnya ini, nggak sempat untuk pemeriksaan kesehatan seperti itu. Ya mungkin itu nggak. Terus mungkin apa ini saran dokter kepada masyarakat atau pada calon jemaah terkait kesehatan yang memang mungkin setahun 2 tahun akan berangkat haji? Untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai niat untuk mendaftar haji atau sudah mendaftar haji dan sudah mendapat porsi dan masih dalam daftar tunggu, masih ada waktu. Yang penting pertama adalah tetap jaga kesehatan, karena waktunya masih lama, tambah usia, faktor resiko penyakit itu pasti ada. Gitu. Yang penting pesan saya pola hidup sehat, gampang. Kita harus cerdik. Cerdik itu singkatan. Singkatan. Apa itu? Kalau yang pertama C-nya adalah cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara setiap rutin. Bulan. Kalau jamaah haji sudah mendaftar ini, nggak usah sungkan-sungkan untuk cek kesehatan secara rutin ke puskesmas, atau kalau misalnya punya dokter keluarga, silakan ke dokter keluarga setiap bulan untuk cek rutin. Kemudian E-nya nyahkan asap rokok. Bagi para perokok ini penting ini. Nyahkan asap rokok, baik perokok pasif atau aktif. Karena apa? Banyak yang datang ke kita atau berangkat itu ternyata gangguan paru-paru, sesek, namanya penyakit paru obstruktif kronis, yang kalau jalan udah mengeh-ngeh ngik gitu kan, paling banyak karena asap rokok. Ya boleh mulai dikurangi, skor berhenti. Padahal masyarakat Ngabla ini identik dengan rokok. Betul, ya kan kurangi. Kalau nyahkan asap rokok, ya. R-nya apa? Kemudian R-nya rajin olahraga. Rajin olahraga, aktivitas. Olahraga itu tidak harus berat-berat. Yang penting rutin. Mungkin sehari bisa 30 menit aktivitas fisik. Monggo aktivitas fisik itu bisa jalan kaki, bisa aktivitas fisik di rumah, nyapu, ngepel, dan lain-lain itu rutin. Nggak usah lama-lama, 30 menit. Itu harus berkeringat atau enggak, dok? Atau mesti enggak harus. Nggak harus berkeringat? Nggak harus, ya. Yang penting rutin. Dan disesuaikan dengan kemampuan fisiknya masing-masing. Jangan sama. Mungkin saya bisa jogging, mari. Tapi kalau yang usia udah 70, ya nanti menggeh-menggeh malah. Kalau ada faktor komorbid malah nggak boleh. Ya yang ringan-ringan sesuaikan. bisa jalan kaki. Bisa disesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Kemudian D-nya apa? Diet yang seimbang. Diet. Makan minumnya harus dijaga. Rendah garam, rendah lemak, ya, rendah gula. Banyak buah, sayur, air putih. Nah, itu germas. Nah, kita kan punya banyak sekali sayur dan buah. Makan ini paling sulit ini, dok. Betul, ya. Itu kan kurangnya apa kalau udah terbiasa. Apalagi kalau di Ngabla. Pas musim-musim saparan. Betul, musim saparan ini yang paling susah. Boleh, monggo, silakan. Tapi yang tidak terlalu berlemak, tidak terlalu asin, tidak manis, dan ada buah dan sayurnya, ya toh. Itu untuk dietnya. Terus yang I-nya apa? Istirahat cukup. Istirahat yang cukup itu ya tidur. Sehari semalam itu tidur kita kira-kira ya 6 jam sampai 8 jam. Itu usia berapapun. Ya, mungkin kalau malam bisa tidur 4 sampai
5 sampai 5 jam. 5 jam. Siang itu nggak usah lama-lama, setengah sampai 1 jam saja. Udah cukup, asal tidurnya berkualitas. Berkualitas bisa gitu tidur nyenyak, seger nanti di badan. Tapi terlalu lama biasanya malah jadi nggak enak. Nggak enak, pusing. Pusing ya. Itu. Ya. Itu tipsnya, tidurnya jangan terlalu lama kalau siang. 1 sampai setengah jam saja. Ya. Tapi yang benar-benar berkualitas. Cari waktu kapan bisa tidur nyenyak. Biasanya habis asar atau habis duhur. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, ini agak sulit juga, kelola stres. Wah, ini kelola stres nih kayak. Itu kelola stres bukan stres ya, ini banyak pikiran, apa-apa dipikir, itu kan. Banyak utang dong. Enggak, kalau calon jamaah haji enggak ada utang. Udah lunas semua insya Allah ya. Ya. Nah, tapi kan persiapan kan menyita pikiran, itu nggak boleh stres. Stres itu nanti nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, sampai pas waktu berangkat kondisi fisiknya malah turun. Drop itu. Nah itu dengan itu kan kita nanti dengan cek kesehatan rutin tadi kita juga tahu faktor-faktor resiko, terus sudah punya potensi-potensi apa yang harus kita bina dan kita tangani dari awal. Yang paling sering adalah itu tadi. Hipertensi itu paling sering, ya. Gangguan sendi, gula darah ya, gula darah ada beberapa. Nah itu dari awal sudah kita kelola supaya apa? Tensinya terkontrol, gula darahnya terkontrol, sehingga komplikasi ke jantung dan lain kita minimalkan, gitu ya. Kalau rutin itu sebulan, berapa bulan atau? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah itu nanti kalau sudah ketemu faktor-faktor resiko atau penyakit-penyakit tertentu. Jangan lupa nanti ada lagi ininya slogannya harus patuh. Nah itu patuh itu nanti beda lagi kalau sudah ketemu penyakitnya. Setelah ketemu patuh ini. Ya, nah patuhnya ini hampir sama cuma beda. Kalau sudah kita periksa, nah kita pembinaannya dengan patuh itu juga. P-nya apa? Sama, periksa kesehatan secara rutin. Kalau udah tahu tensinya tinggi ya rutin kontrol. Ikuti anjuran dokter. Tadi ya dengan cerdik tadi. Dietnya nggak boleh stres, aktivitasnya tetap. Kemudian hanya apa? Ada penyakit ya diatasi penyakitnya. Gimana? Ya kalau hipertensi ya harus minum obat jangka panjang. Enggak apa-apa. Monggo. Kita ada obatnya hipertensi banyak di puskesmas. Apalagi punya BPJS, ikut Prolanis nanti itu rutin pemeriksaannya malah ya itu terkontrol ya. Kemudian T-nya sama, tetap diet. Rendah garam, rendah lemak, rendah gula. Udah itu saja ya. Banyak buah dan sayur, air putih gitu. U-nya apa? Upayakan tetap aktivitas fisik walaupun terus jangan terus saya tensinya tinggi, nanti malah nggak aktivitas, malah nggak bagus. Atau gulanya tinggi tapi nggak aktivitas, malah gulanya nggak terkontrol. Salah satu untuk menurunkan tekanan darah dan gula kan dengan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang terakhir hanya sama, hindari asap rokok lagi. Kembali lagi itu itu tip-tipnya untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan porsi atau yang kira-kira sudah tahu mau berangkat saat ini tahun ini, apalagi harus ini ya. Masih ada waktu, insya Allah. Ya, demikian Dok. Terima kasih atas penjelasan yang cukup gamblang meskipun singkat. Insya Allah penjelasan dari Pak Dr. Sari Mulyan tadi bisa membantu kita dalam menyiapkan kesehatan ataupun menyiapkan diri kita ketika sebenarnya apa yang beliau sarankan ini bukan hanya untuk calon jemaah haji, tapi untuk seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Cuma tadi temanya tema haji, tapi ini juga insya Allah bisa dipedomani bagi seluruh masyarakat untuk cerdik dan patuh tadi ya. Gitu. Baik, satu segmen terakhir sebelum kita tutup ini ada kata-kata blak-blakan hari ini. Silakan Dok, kata-kata blak-blakan hari ini. Kata-kata blak-blakan hari ini. Nikmat Allah yang utama setelah iman adalah nikmat sehat. Maka kuatkanlah iman kita dan mari jaga kesehatan kita. Ya, terima kasih. Super sekali. Baik, demikian tadi obrolan singkat di Blak-Blakan Podcast kali ini. Semoga sekali lagi
para pemirsa bisa mengambil pelajaran dari materi yang kita sampaikan ini, dan tetap support kami di Blak-Blakan Podcast ini atau di FKPI Channel Kecamatan Ngablak secara gratis, hanya like dan subscribe. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.